Pemirsa, belum sembuh luka masyarakat akibat kasus bahan bakar minyak Pertamax oplosan. Luka baru yang tak kalah menyakitkan datang lagi. Masih sama-sama terkait minyak, namun kali ini adalah minyak goreng subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan merek Minyak Kita. Mau heran, tapi ini Indonesia. Berat minyak goreng yang katanya 1 liter setelah ditimbang hanya 750 sampai 900 ml saja. Disunat ya Bapak Ibu isinya. Ini jelas penipuan buat rakyat. Konsumen bayar 1 liter tapi yang dibawa pulang nggak sampai 1 liter. Selain isinya yang disunat, sering dijumpai minyak kita dijual di atas harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter. Ada yang dijual dengan harga Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter. Sudah harganya kemahalan, takarannya dikurangi lagi. Terlalu. Kasus minyak kita menambah lagi cerita sedih yang harus dialami masyarakat dalam 2 bulan terakhir ini. Mulai dari pembatasan gas LPG 3 kg yang sempat bikin gaduh, lalu kasus Pertamax oplosan, dan sekarang kasus minyak kita. Kasus gas LPG, Pertamax, dan minyak kita seharusnya menjadi pukulan telak bagi pemerintah. Bagaimana bisa komoditas yang dibawa kendali dan pengawasan pemerintah justru merekalah yang sering membuat rakyat tertipu. Karena itu pemerintah harus introspeksi dan membenahi tata kelola produksi hingga distribusi biar rakyat tidak kena prank lagi. Kalau kata Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran merupakan kelalaian birokrasi dan ketidakpedulian pelaku usaha. Tugas negara sebagai pengawas tidak dijalankan dengan baik, akhirnya dimanfaatkan pelaku usaha untuk berbuat curang demi memperbesar cuan. Kalau sudah begini, kemana rakyat harus mengadu dan minta ganti rugi? Kepada siapa lagi rakyat harus percaya? Haruskah mereka mengadu kepada rumput yang bergoyang kayak lagunya Ebit G. Ade ya? Ketika berkali-kali kena tipu dan dicurangi. Inilah kontroversi selengkapnya, lagi-lagi rakyat tertipu. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini kurang 5%, ini kurang 10%. Tapi harganya sudah sesuai HET, tapi masih kurang. Nah ini harus diperbaiki. Pak Kasat Reskrim, Pak Satgas Pangan mengikuti sampai ke sana tanya kenapa bisa ini kurang 5% dan 10%. Ya kita pastikan, makanya teman-teman itu melakukan pengecekan itu tidak hanya ke repackingnya saja ya, tetapi juga ke pasar-pasar rakyat kita lakukan. Ya jadi kalau ada ya kita temukan ya berarti itu memang melanggar aturan, harus ditarik. Jadi kita ya tim pengawas Satgas Pangan dan Polri setiap hari bergerak apakah itu di pasar rakyat maupun di repacking yang ada. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah anggota DPR RI fraksi Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada anggota DPR RI, fraksi PAN, Saleh Partowanan Daulay. Bang Saleh, selamat malam. Selamat malam, Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada pakar hukum sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat malam, Kang Asep. Ditunggu lagi singkatan-singkatannya ya malam ini. Kemudian juga ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Ibu Indah Sukmaningsi. Bu Indah, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga ada anggota Ombudsman RI, Bapak YK Hendra Fatika. Pak YK, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Bang Nurdin, dalam kasus minyak kita siapa yang paling bertanggung jawab, Bang? Yang pasti bukan Silvia. Pasti. Dan juga bukan Bang Nurdin. Ya. Jadi gini Pak Silvia, kita melihat ya akhir-akhir ini ada fenomena yang sangat menarik. Yaitu hampir tiap hari tanpa penindakan oleh 3 pilar hukum kita, KPK, Kejaksaan, dan Polisi. Ini pertanda bahwa komitmen Pak Prabowo yang selalu didengungkan dalam memberantas korupsi ini mulai diwujudkan. Ya.
Nah, oleh karena itu maka kita beri apresiasi yang sangat tinggi kepada kejaksaan yang mampu dan bisa dan mau membongkar daripada minyak kita ini. Sebetulnya kalau kita kembali kepada ekonomi konstitusi, kembali kepada Undang-Undang 45, pasal 33 ayat 1 dan 3 khususnya tentang ayat 2 cabang-cabang produksi dimanfaatkan semaksimal untuk kemampuan rakyat. Mestinya ya minyak goreng itu kan kebutuhan rakyat. Nah, kebutuhan masyarakat. Ya tadi Kang Asep katakan kebutuhan mama. Itu fakta. Nah, oleh karena itu harusnya negara mengatur ini bahwa tidak boleh diekspor sepanjang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa kita mesti ekspor? Kenapa tidak beri kebutuhan masyarakat dulu dengan harga yang semurah-murahnya? Yang penting pengusaha bisa untung, jangan terlalu banyak, jangan terus serakah. Tapi kemudian kebutuhan masyarakat sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 itu bisa terpenuhi. Nah, disinilah negara mesti hadir dalam mengatur ini. Ini yang tidak diatur. Nah, kelemahannya apa? Jadi ada kesalahan negara juga? Ya pasti. Ini kenyataan seperti sekarang. Mestinya kalau kita konsekuen dan konsisten dengan pasal 33 dan 3, bumi dan air dan seluruh yang terkandungnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting untuk negara untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata kemakmuran rakyat berarti dahulukan. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat? Karena begini, ada dua yang sekarang terjadi, yaitu migas dan pangan. Pangan ketika rakyat lapar itu bisa negeri ini chaos. Ya. Ketika migas itu terjadi kelangkaan, negara bisa lumpuh. Misalnya untuk migas, misalnya untuk PLN. Nah, ketika itu terjadi kelangkaan, PLN listrik mati semua, negara lumpuh. Dua jenis usaha ini harusnya menjadi prioritas oleh negara. Karena ini bisa mengganggu daripada kestabilan jalannya pemerintahan, kestabilan jalannya negara. Nah, karena itu harusnya kita memiliki undang-undang perekonomian. So, undang perekonomian sejak Indonesia merdeka sampai sekarang itu kita tidak punya. Kita punya undang-undang BUMN, undang-undang ini, tapi tidak ada undang yang mengatur tentang alokasi ekonomi. Nah, ketika tidak ada undang yang mengatur tentang alokasi kan inilah yang terjadi. Ya, ada mafia migas, ada mafia pangan. Baik. Dan itu ada perlu yang dimanfaatkan karena ada celah hukum. Ada celah aturan yang dimanfaatkan. Seperti misalnya gini, sebetulnya untuk minyak goreng, kita kan sudah punya Permen 18/2024 yang mengatur tentang pasal 22 yang mengatur tentang kemasan, mengatur tentang harga. Ya. Ini di kesat mata, depan mata kita semua. Ya. Harga sudah dimainkan. So, dalam peraturan 18 Permendak ya, Parwas itu mengatur bahwa harga tertinggi itu untuk di distribusi 1 itu paling tinggi 14.500. Distribusi 14.000, distribusi 3 13.500. Kemudian eceran tertinggi 11.100. Sekarang fakta lapangan di depan kita 17.000, 20.000, 30.000. Okay. Nah, ini kan sebuah penipuan. Ya itu benar judulnya nih. Sebuah penipuan yang kesamaan di depan kita. Baik. Nah, oleh karena itu Menteri Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan tidak boleh bermain sini, harus tegas. Ini. Ya, sudah ada tersangka yang ditetapkan. Saya membaca, besok kita ada sidak ya, dengan Wakil Ketua DPR Komisi 6 kita ada sidak. Kalau saya ini sekarang kita membaca bahwa Kementerian Perdagangan akan menarik daripada minyak ini. Kalau saya jangan ditarik, kalau ditarik terjadi kelangkaan. Ya. Yang ada sekarang ini biarkan dijual, kalau perlu ini gratis kepada rakyat. Oke, nanti kita bahas itu lebih jauh ya. Karena penyimpangannya ada dua. Oke. Ya. Harus mintanya ke siapa, Bang Nurdin? Ya, negara mesti hadir, menata kembali. Sebab negara itu kan hadir dalam bentuk regulasi. Nah, negara mesti hadir kembali untuk menata tata kelola sistem distribusi, sehingga negara bisa mengontrol. Sebab ini kan cabang-cabang produksi yang penting untuk negara. Ketika kita bicara konstitusi, maka semua cabang-cabang produksi yang penting untuk negara harus dikontrol negara, termasuk regulasinya, termasuk pelaksanaannya lapangan. Oleh karena itu menurut saya bahwa pemerintah kembali harus menata daripada tata kelola, menata tata niaga. Itu di hulunya. Nah, di hilir ketika ini sudah terjadi kompensasinya buat rakyat. Koperasi Kang Asep. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang ekonomi konstitusi, mulai dari memajukan kesejahteraan umum, tujuan nasional di pembukaan 45, sila kedua, sila kelima, kemudian pasal 33 ayat 1 jelas sekali, maka harusnya negara menghadirkan koperasi. Kenapa? Kalau koperasi itu agak susah terjadi seperti mafia sekarang. Kenapa? Karena mudah dikontrol. Soal koperasi itu di mana anggota, pemilik, dan pengguna jasa. Oleh karena itu agak susah pengurus koperasi ketika dia mendapat penugasan negara, kemudian dia menciptakan mafia-mafia dalamnya. Nah, saya sebagai pemikir dan praktisi koperasi mengusulkan kepada negara bahwa untuk sebelum waktu raker dengan Menteri Perdagangan, saya sudah minta sama Menteri Perdagangan dan besok ada kesimpulan bahwa koperasi, contoh impor itu nol koperasi, semua swasta. Kalau gitu Pak Nurdin bisa nggak
jangan sampai dikuasai korporasi ya, tapi dikuasai koperasi nanti. Ya, harusnya begitu Kang Asep. Harusnya begitu. Bisa nggak nanti implementasi kontribusinya? Jangan nanti omong-omong lagi. Enggak. Kalau negara sadar tentang ekonomi konstitusi, maka harusnya seperti itu. Sekarang belum sadar kan? Udah sadar. Kenapa? belum. Contohnya tadi kalau yang disampaikan tadi Pak apa namanya itu, ya. Itu tentang peraturan pemerintah, peraturan 18 itu mengatur tentang harga tingkat bawah. Sekarang tidak mengatur tentang produsen. Disitulah ketidakadilan. Itulah karena kita tidak punya undang perekonomian yang mengatur tentang alokasi ekonomi. Harusnya ketika negara sadar tentang pasal 33 dan 3, harusnya negara mengatur. Ketika kebutuhan dalam negeri tercukupi, baru boleh ekspor. Oke. Sehingga produsen kan bisa kita atur berapa, bisa kita tahu berapa jumlah produksi setiap tahun, berapa kebutuhan dalam negeri. Nah, serius itu silakan ekspor. Berapa harganya silakan urusan Anda. Tapi sekarang tidak begitu. DMO diterapkan itu sebuah keterpaksaan kepada produsen. Harusnya tidak terjadi sebuah keikhlasan. Keikhlasannya adalah pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Oke, Itu. baik. Bang Nurdin, gimana ini? Sepertinya kalau dari Kang Asep tuh sudah pesimis sekali. Negara pun tidak bertindak, padahal pemainnya itu-itu saja. Ya. Saya masih optimis ketika menteri itu sadar ya tentang astacita Presiden Prabowo. Ada 3 hal penting di astacita Pak Prabowo itu adalah ketahanan pangan, suasana pangan, ketahanan energi, suasana energi, hilirisasi. Nah, dan Pak Prabowo pidato dengan sangat tegas mengatakan, kenapa yang saya lakukan? Karena saya berdasarkan kepada pasal 33 ayat 1 dan 3. Seluruh menteri harusnya sadar tentang ini. Laksanakan ini apa yang menjadi perintah Presiden. Kemudian sudah jelas. Landasan hukum saya adalah pasal 33 ayat 1 dan 3. Ketika semua menteri menjabarkan ini, maka tidak akan terulang ini. Perlu kita ketahui bahwa masalah minyak goreng itu sejak reformasi. Bagaimana kelangkaan tahun 98, 99 sampai tahun 2000. Ya. Gitu, ya. Nah, pada saat itu Kang Asep bisa belajar sejarah. Yang menangani persoalan itu adalah koperasi. Ya. Namanya koperasi Indonesia. Ketika itu Bulog diberi dana resmi oleh negara, menurunkan harga 8.000 ke 3.000 tidak percaya dalam 6 bulan. Habis uang, tidak akan terjadi pelanggaran. Tapi ketika diserahkan koperasi Indonesia, dari 8.000 turun menjadi 2.300. EPC negara 2,7 triliun. Baik. Ini adalah fakta. Tapi kemudian ketika terjadi, ketika terjadi dicari koperasi. Ketika normal, ini mungkin bisa jadi solusi ya. Koperasi bisa menjadi solusi. Dan ini harus sadar menteri-menteri menjabarkan daripada. Lagi-lagi soal menteri-menteri kita.